Maka keistimewaan mereka semuanya itu yang mereka berikan itu, wa fadlihim juga kelebihan-kelebihan yang mereka miliki itu, raji'un ila tafdilihi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keutamaan dan kelebihan tersebut. Begitulah hendaknya kita semuanya, kita kembalikan apapun yang istimewa pada diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dijelaskan di sini wa qauluhu wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, ai huwa ghaniyyun 'anil ibadi wa ibadatihim. Allah Subhanahu wa taala ghani. Ghani artinya tidak membutuhkan. Tidak butuh terhadap hamba-hambanya, tidak juga butuh terhadap ibadah mereka. Jadi Allah nggak butuh pada kita, Allah nggak butuh kepada ibadah-ibadah kita. Gitu ya, makna ghani. Yang dalam bahasa kita maha kaya, kaya nggak butuh pada siapapun. Ghani yud'an kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala nggak butuh apapun dari makhluknya. Karimun. Karimun ay karimun fi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala mulia pada dirinya sendiri. Wa illam ya'budhu ahadun, meskipun tidak satu makhluk pun yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah karim, mulia. Fa inna 'azamatahu laysat muftaqiratan ila ahadin. Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengharapkan pada siapapun. Ya enggak butuh siapapun. Wa hadza kama qala Musa, ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Di surah Ibrahim ayat 8 Nabi Musa alaihissalam mengatakan in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, sekiranya antum semuanya dan juga seluruh penduduk bumi itu kafir, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la ghani, maha kaya, nggak butuh pada siapapun, hamidun, terpuji. Ya, ghaniyyun karim, ghaniyyun hamid. Masya Allah. Tafsir Ibnu Katsir menyampaikan di sini Ibnu Katsir. Wa man syakara fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim. Baik. Dijelaskan fal kalamu fi qawlihi yashkuru li nafsihi dan seterusnya, enggak perlu kita belajar. Nah, wal muradu bi man kafara, dijelaskan wa man kafara, yang dimaksud dengan wa man kafara dan seterusnya. Man kafara yakni man kafara fadlallahi alaihi. Orang yang mengingkari akan karunia Allah Subhanahu wa taala dan kelebihan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Bi an abada ghairallah, yaitu dengan menyembah, menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ghaniyyun an syukrihi. Allah itu enggak butuh akan rasa syukur seorang hamba. Wa huwa karimun fi imhalihi wa rizqihi fi hadhihi dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan sebagai bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada makhluknya rezeki ketika di dunia. Enggak pandang bulu, enggak ngelihat siapa orangnya dan enggak ngelihat siapa makhluknya. Allah berikan semuanya. Karim. Masya Allah. Demikian Syekh Ibnu Ashur menjelaskan di At-Tahrir wa Tanwir. Baik. Ibnu Katsir mengutip dari Sahih Muslim, dia mengatakan yaqulullahu ta'ala, dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya dari awal yang pertama dari kalian sampai yang terakhirnya dari manusia, wa insakum wa jinnakum, dari golongan jin dan manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya, sekiranya menjadi orang-orang yang takwa semuanya, enggak akan nambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum, sekiranya kafir sekafir-kafirnya dan kriminal-kriminalnya, mana qasadzalika min mulki syai'a, enggak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum,
Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya hiya itu adalah amal-amal kalian, aku menghitungnya untuk kalian. Summa uwaffikum iyyaha. Kemudian aku akan berikan sepenuhnya kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa menjumpai pada dirinya kebaikan, maka bersyukurlah pada Allah. Ucapan alhamdulillah, pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Jika mendapati yang tidak baik, maka janganlah menyesali kecuali dirinya sendiri. Jangan mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Karena semuanya manusia sendiri bebas memilih melakukan kebaikan ataupun keburukan. Wallahu a'lam. Dari sini kita beberapa pelajaran. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, tidak cukup dengan kuat dan amanah, tapi juga harus punya ilmu. Berikutnya lagi, orang yang memiliki ilmu tentang kitab Allah, maka dia diberi pemahaman dan kemampuan yang tidak diberikan kepada orang lain. Pelajaran berikutnya lagi, qala hadza min fadli rabbi, dan seterusnya. Selazimnya nikmat yang didapat akan menambah kedekatan kepada Allah dan menambah sikap lebih tawadhu, lebih rendah hati. Kemudian berikutnya lagi, karunia Allah apapun bentuknya adalah ujian. Maka Allah berfirman di surah Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, ujian, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Wallahu a'lam. Yang terakhir atau sebelum terakhir? Ya. Yang terakhir, melihat dari sudut pandang lain, hakikatnya segala yang dialami manusia itu yang terbaik baginya selagi ia menjaga iman. Jadi selagi kita beriman, tetap beriman, maka apapun yang terjadi pada diri kita, itu yang terbaik untuk kita. Perhatikan bagaimana para nabi mencontohkan kepada kita semuanya. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ketika Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan, Nabi Yunus karena ketinggian ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak minta diselamatkan, tidak minta selamatkan ke dunia lagi. Dia hanya mengatakan zikirnya, la ilaha illa ant, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku semula termasuk bagian dari orang-orang yang zalim. Apa kemudian Allah berikan kepada dia? Fastajabnalah. Allah kabulkan. Enggak minta, tapi dengan zikir itu, dengan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan yang terbaik baginya. Apa yang kita minta belum tentu baik bagi kita. Tapi kalau kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan apapun yang kita butuhkan. Insya Allah. Mungkin menurut kita, menurut pandang kita nggak baik, tapi sesungguhnya di balik itu adalah baik semata. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Demikian di surah Ali Imran Allah tegaskan. Jangan merasa hina. Jangan juga merasa bersedih hati. Wa antumul a'laun, sedang kalian adalah orang-orang yang tertinggi. In kuntum mu'minin, sekiranya kalian tetap sebagai orang-orang yang beriman. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi, diselamatkan oleh Allah SWT dari kegelapan yang sangat luar biasa itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Lihat juga Ayub, bagaimana susahnya Ayub menerima berbagai ujian. Apakah dia minta agar disembuhkan dari penyakit itu? Enggak. Wa ayyuba idnada rabbahu, ketika menyeru Allah SWT, anni massaniyad-dur, wahai Rabbku, sungguhnya aku ini tertimpa oleh suatu yang berat, yang berbahaya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah sesayang-sayangnya yang menyayangi, yang paling menyayangi Allah SWT. Enggak minta disembuhkan, tapi dia mengatakan wa anta arhamur rahimin, anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Jadi karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikirnya itu melupakan mereka untuk berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dikatakan dalam hadis Nabi, orang yang disibukkan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga tidak sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan yang terbaik baginya. Nggak minta tapi diberi lebih baik daripada diberikan kepada orang lain. Nggak minta tapi akan diberikan yang lebih baik daripada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Apa berikutnya? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Allah kabulkan
apa yang jadi harapannya tanpa diungkapkan, Allah berikan yang terbaik baginya, Allah selamatkan dari berbagai bahaya, Allah Subhanahu wa taala satukan kembali dengan keluarganya dan sebagainya. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita senantiasa dalam kebaikan. Qala nakkiru laha 'arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Iya, sepertinya kita nggak bisa menyelesaikan. Saya tadi bertekad menyelesaikan pada hari ini. Rupanya waktunya nggak cukup juga. Mohon maaf lahir dan batin, Bapak, Ibu semuanya. Semoga penjelasan-penjelasan ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf, sepertinya karena waktu yang terbatas kita belum bisa menuntaskan bahasan ini. Tapi ini sebenarnya menjadi bagian-bagian akhir, yaitu bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam menguji Bilqis dengan beberapa ujian. Yang pertama, ujiannya Nabi Sulaiman minta kepada para pembesar di kerajaan untuk mengubah singgasana Bilqis yang sudah sampai ke Palestina. Kemudian yang kedua, ujian berikutnya adalah ketika Bilqis sampai ke istana Nabi Sulaiman, lalu lewat di kayak kolam gitu ya, kolamnya di atasnya diberi kaca. Pada masa itu Masya Allah pakai kaca, terus jalan di atasnya dikira oleh Bilqis itu air yang mengalir. Tapi bukan semata itu yang bisa kita ambil pelajaran sebenarnya. Banyak pelajaran dari situ, bagaimana kesolihan, bagaimana kearifan, dan bagaimana adat istiadat baik yang dimiliki oleh Bilqis. Itu Masya Allah dari situ sangat luar biasa. Ketika falamma kasyafat an saqaiha, diangkat rok panjangnya itu. Dan menunjukkan banyak pelajaran dari situ, bagaimana wanita yang baik ini, yang betul dia wanita baik, yang cerdas. Bahkan diuji oleh Nabi Sulaiman kan, dengan beberapa ujian, dan ternyata lulus bagaimana kecerdasan dan bagaimana akhlak budi pekerti yang dimiliki oleh Bilqis pada akhirnya. Dan pada akhirnya Bilqis pun berserah diri masuk Islam. Wallahu a'lam, apakah jadi istri Nabi Sulaiman? Itu sudah disebutkan di sini. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Dan kemudian apakah kembali ke Yaman? Wallahu a'lam. Al-Quran nggak bercerita tentang hal itu. Itu mungkin beberapa overview yang akan kita, kalau sekiranya kita akan bahas kembali, melanjutkan beberapa ayat sampai ayat 24. Ada 4 ayat lagi. Mungkin itu poin-poin pentingnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan keberkahan kepada kita semuanya. Allah jaga sehat walafiat selalu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bagian dari Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.